Rifki adalah seorang lulusan sekolah SMA. Dia bekerja di sebuah perusahaan sebagai office boy. Dari pagi sampai malam ngepel aja, buang sampah, disuruh-suruh sama orang. Apalagi si bendahara gendut itu, sering nyuruh bikinin kopi. Udahlah gaji kecil, nggak cukup buat apa-apa. Tapi ya mau gimana lagi, kerjaan begini aja susah dapetnya. Apalagi buat aku yang cuma lulusan SMA. Kadang aku mikir deh, kenapa sih nasib nggak pernah berpihak? Orang lain bisa hidup enak, punya mobil, rumah bagus. Aku lahir dari keluarga miskin, kerja keras begini cuma buat makan sehari-hari. Panggilan kepada Ovi yang bernama Rifki untuk segera menuju ke ruang aku. Sekali lagi panggilan kepada Rifki untuk segera menuju ke ruang aku. Oh, ada apa lagi Pak Bos manggil aku ya? Aku salah apa lagi? Mending aku datang aja ke sana deh. Siapa tahu aku malah dinaikin gajinya. Daripada penasaran, mending ke sana aja deh. Rifki, duduk dulu. Ada apa ya Pak Bos? Kalau dipikir-pikir aku nggak ada salah deh. Selama bekerja, berarti bos manggil aku itu ke sini pasti mau naikin gaji aku, ya kan? Bukan Rifki, aku langsung ke intinya saja. Perusahaan sedang mengurangi karyawan karena kondisi keuangan. Maaf Rifki, tapi kamu termasuk yang harus kami lepas. Apa? Jadi aku dipecat Pak? Yang bener aja Pak. Bapak nggak lagi bercanda kan? Enggak, aku lagi nggak bercanda walaupun ini bukan keputusan yang mudah, tapi kami nggak punya pilihan lain. Kamu bisa ambil gaji terakhir kamu di HRD ya. Tapi Pak, aku butuh pekerjaan ini. Aku nggak punya pemasukan lain. Gimana aku bayar kontrakan rumah aku Pak, uang makan, terus biaya hidup yang lainnya Pak? Kamu nggak paham Rifki, tapi ini keputusan perusahaan. Semoga kamu bisa segera dapat pekerjaan yang baru ya. Aku doakan yang terbaik untuk kamu. Doa nggak akan bikin aku makan Pak. Ini nggak adil. Kenapa harus aku Pak? Silakan kamu pergi sekarang Rifki, sebelum aku panggil satpam buat mengusir kamu. Apa salahku ya? Apa salah hidupku sih? Kerja udah mati-matian, tetap aja nasib nggak berubah. Hidup kok rasanya berat banget. Kenapa ya aku terus yang dapat sial? Emang yang namanya hari sial itu nggak ada kalendernya? Rifki, Rifki, kamu ngapain di sini sendirian? Kok kelihatan kusut banget? Budi, lama nggak ketemu ya. Beginilah lagi mikirin hidup. Kenapa? Cerita aja. Siapa tahu aku bisa bantu kamu. Aku habis dipecat Bud. Kerjaan satu-satunya hilang, gaji kecil aja. Udah susah buat hidup, sekarang malah nggak punya kerjaan. Aku bingung mau ngapain. Serius? Aduh Rif, aku ikut sedih dengernya. Tapi kamu udah coba cari pekerjaan lain? Belum Bud, aku barusan banget dipecat. Terus walaupun aku cari kerja, mau cari gimana? Kamu sendiri kan tahu kalau lowongan kerja sekarang itu kan makin susah. Aku nggak punya ijazah tinggi, rasanya udah nggak ada harapan. Gini aja deh. Aku ada sedikit tabungan ini, nggak banyak. Tapi aku pikir kamu bisa pakai buat mulai usaha kecil-kecilan, diterima ya. Kamu kasih aku uang Bud? Beneran? Kamu ngasih aku uang? Ada apa ini? Kok kamu tiba-tiba bantu aku Bud? Ya nggak apa-apa, ini bantuan dari teman lama. Lagian dulu waktu aku juga lagi susah, lagi nggak ada uang jajan, kamu sering beliin aku jajan. Jadi ya anggap aja ini balas budi aku. Tapi janji Arif, kamu pakai buat yang benar, mulai usaha apa kek, biar kamu bisa bangkit lagi. Bud, aku nggak tahu gimana lagi balas kebaikan kamu. Serius, aku terharu banget. Makasih banyak banget ya Bud. Kamu emang teman terbaik aku Bud. Udah santai aja, yang penting kamu manfaatin uang yang aku kasih ini dengan baik ya. Aku yakin kamu bisa Rif. Ya udah kalau gitu aku pulang ya Rif. Tetap semangat ya Rif. Jadi aku harus mulai usaha. Tapi usaha apa ya?
Aduh, kepalaku pusing banget. Apa yang gampang? Modalnya kecil, tapi bisa laku laris manis. Apa ya? Rifki mengangkat kepala dan melihat ke arah penjual es kepal di dekat taman. Banyak anak-anak dan keluarga mengantri untuk membeli es kepal. Es kepal, lihat tuh, rame banget yang beli. Padahal cuma jualan di pinggir taman begini. Apa aku jualan es kepal juga ya? Kayak memang itu. Lagian kalau dipikir-pikir lagi, bahan-bahan buat bikin es kepal nggak rumit-rumit amat. Cuman modal susu doang sama perasa buah-buahan udah bisa jualan. Dia jualan es kepal, orang pasti suka. Apalagi kalau murah. Modal dari Budi cukup buat mulai usaha ini. Ini bakal jadi usahaku. Permisi kok, aku mau beli susu, gula, pewarna makanan, terus apa lagi ya? Oh ya, wadah buat es kepalnya wah. Kayaknya ini semua bakal bikin usahaku sukses. Modal pas, untung banyak. Pelanggan pasti suka. Totalnya jadi 450.000 ya mas? Oh, 450.000? Yang bener aja mbak, kok mahal banget mbak? Masa cuma beli ini totalnya segitu? Ya memang segitu harganya mas. Barang-barang ini kualitasnya bagus. Jadi agak mahal dan emang harga pasarannya emang segini mas. Walaupun masnya keliling sampai ujung kota juga, nggak ada yang lebih murah dari warung aku mas. Anjir lah, ini barang-barang kok mahal banget sih? Mana aku cuma punya uang 1 juta lagi. Mbak, bisa nggak aku dikasih diskon? Aku ini mau mulai usaha kecil-kecilan loh. Kalau harga begini, gimana aku bisa untung, Mbak? Maaf mas, di sini harganya sudah pas. Nggak ada kebijakan untuk tawar-menawar. Tapi masa nggak ada toleransi? Karena aku pelanggan baru. Kalau usaha aku jalan, aku bakal sering belanja di sini, Mbak. Aku mengerti mas, tapi semua pelanggan di sini diperlakukan sama. Kalau masnya nggak suka, boleh kok pergi sekarang. Aduh, Mbak, masa segitu aja nggak bisa bantu? Aku ini lagi susah loh. Susah banget cari modal. Sekarang harga bahan juga bikin pusing. Aku paham mas, tapi aku cuma pegawai di sini. Aturannya memang begitu. Gini deh mbak, kalau aku ambil susu bubuk murah sama gula yang paling murah, harganya jadi berapa mbak? Kalau pakai yang itu totalnya jadi 320.000 mas. Aduh, tetap aja mahal. Kalau gitu aku cuma ambil pewarna makanan sama wadahnya ya, nggak usah susu. Kalau cuma itu, totalnya jadi 120.000 mas. Duh, ini nggak masuk akal. Kalau bahan pokoknya nggak ada, mana bisa bikin es kepal? Ini toko bener-bener nggak fleksibel. Orang susah malah dipersulit. Ya udah, aku cari cara lain aja buat menyiasatin ini. Mak, ini susu kadaluarsanya ditaruh di mana? Tadinya mau aku tetap taruh di gudang, tapi udah penuh di sana. Oh, taruh aja di luar aja. Nanti kalau ada tukang sampah biar diangkut sekalian. Susu kadaluarsa, kira-kira mahal nggak ya susunya? Mbak, kalau susu yang kadaluarsa ini harganya berapa mbak? Hah mas, seriusan mau beli susu kadaluarsa ini? Aku seneng sih kalau susu yang kadaluarsa ini yang beli. Kalau dijual sih harganya cuma 30.000-an aja sih mas. Cuma 30.000-an, jauh banget cu sama harga barang yang masih baru. Pakai ini aja. Kok pusing amat? Aku beli semua aja ya mbak susu kadaluarsanya. Oh iya, sama aku beli pewarna coklat sama pemanis buatan ya mbak. Walah, iya sabar. Aku ambilin sebentar ya. Ini mas pesanannya. Semuanya jadi 100.000 aja mas. Oh, beneran murah. Ya udah mbak, ini uangnya. Kalau gitu aku pamit ya mbak. Bahan-bahannya udah dapat sekarang. Tinggal buat es kepalnya aja di rumah. Nah, bahan-bahannya udah siap semua nih. Sekarang langsung aja kita buat. Dan aku gak usah khawatir sama gerobak jualannya. Soalnya tadi aku udah pesen ke Rijal. Sekarang fokusnya buat es kepal aja. Pertama siapin baskomnya. Terus hancurkan es batunya. Habis itu dicampurin sama susu Milo kadaluarsa ini. Terus diaduk-aduk di blender sampai halus. Dan nah, kalau udah gini tinggal dipukul-pukul, dikepal-kepal sampai padat. Terus dimasukin ke wadah esnya. Tambahin toppingnya. Lumayan nih, bisa hemat banyak.
Orang-orang nggak peduli murah, bukan soal rasa atau bahan, yang penting es kepalnya warnanya cerah dan rasanya manis. Yang penting laku dulu. Nanti untungnya buat modal beli bahan yang bagus, ya cuma sementara. Loh Rifki, apa yang kamu lakukan di dapur? Kok kamu udah pulang? Emang kamu nggak kerja? Tapi ngomong-ngomong ini bau apa ya? Enggak bu, aku nggak kerja, aku tadi dipecat di perusahaan. Lagi ada PHK massal bu. Dan ini bau aku lagi bikin es kepal buat jualan. Kenapa sih mesti ganggu? Loh ini bau susu basi. Kamu pakai susu basi buat es kepal? Ya terus kenapa kalau iya? Nggak usah ikut campur urusan aku lah bu. Ini usaha aku, model aku, terserah aku mau pakai bahan apa. Rifki, kamu sadar nggak kalau itu bisa bahaya buat orang lain? Susu basi itu nggak sehat. Kamu mau cari untung dari cara licik seperti ini? Bu, nggak usah ceramah. Orang-orang cuma mau yang murah. Mereka nggak peduli bahan bagus atau enggak. Aku juga nggak punya pilihan lain. Model aku udah habis. Kalau model habis ya cari cara yang halal. Jangan merugikan orang lain. Rifki, ibu nggak mau anak ibu hidup dari cara curang begini. Halal ibu. Ngomong gampang. Hidup aku susah bu. Dari kecil udah miskin. Nggak pernah ngerasain enak. Sekarang aku cuma mau cari untung sedikit aja. Kenapa sih bu selalu ngatur? Rifki, ibu cuma mau yang terbaik buat kamu. Kamu nggak akan bahagia kalau cara kamu itu salah. Dengerin ibu, tolong. Dengerin? Hah, ibu nggak ngerti apa-apa. Sudah, keluar aja dari dapur. Jangan ganggu kerjaan aku. Ini pasti berhasil. Es kepal murah dengan rasa enak. Siapa yang nggak suka? Murid sekolah pasti doyan banget es kepal ini. Es kepal Bang Rifki, enak murah. Ayo dicoba, cuman 2 ribuan aja loh. Ayo mampir. 2 ribuan doang? Kok murah banget ya bang? Ini seriusan bang? Ya dek, cuma 2 ribuan aja. Ada rasa coklat, stroberi, atau vanila. Pilih aja, dijamin enak banget. Kamu beli yang rasa apa dek? Seriusan ini? Bang, jangan-jangan es kepalnya tipis banget atau malah nggak ada rasanya? Mana ada nih, abang kasih coba satu. Kalau nggak enak, abang balikin duit kamu. Sabar, abang buatin dulu ya. Nih es kepalnya, silakan coba. Aku coba dulu ya bang. Enak ini lupanya. Teman-teman, sini deh. Ada es kepal murah. Murah banget, enak lagi. Aku mau cocok strawberry ya dong. Siap dek, tunggu sebentar ya. Abang buatkan es kepalnya dulu. Jadi, satu es kepal stroberi buat kamu. Es kepal Rizky laris manis, banyak orang yang suka. Karena harganya yang murah dan rasanya juga sangat manis. Bang, seriusan cuma 2.000. Rasanya beneran enak kan? Seriusan mas, boleh dicoba dulu. Kalau nggak enak ya uangnya dibalikin. Wah, baik banget nih. Aku beli 2 deh mas. Jangan lupa es kepalnya aku ya. Aku rasa vanila 2. Siap, semua pasti kebagian. Tenang aja ya, antri. Buset, dah laris manis ini. Namanya sampai aku kewalahan buat ngelayanin pembelinya. Kayaknya minggu depan aku bisa bikin 2 cabang deh. Bang, cepetan dong. Aku ada meeting nih sama klien. Jangan lama-lama ya bang. Takut nanti aku kejebak macet. Sabar. Nih es kepalnya jadi. Gila ini luar biasa. Dagangan aku laku keras. Untungnya banyak banget. Kalau terus begini hidup aku bakal berubah. Tapi bahan-bahan kayaknya perlu dihemat. Kalau bisa cari-cari cara yang lebih murah lagi. Pasti untungnya makin gede. Rifki, apa yang kamu lakukan? Kok meja penuh uang begini? Semua uangnya banyak. Ini kamu dapat dari mana? Bu, kok ibu nggak bilang mau kesini? Ini uang hasil kerja keras aku. Gak usah khawatir, ini bukan hasil nyuri kok. Kerja keras, jualan es kepal pakai bahan susu kadaluarsa itu ya? Itu kerja keras. Kamu pikir uang itu halal, Rifki? Bu, jangan dibesar-besarkan masalahnya deh.
Orang nggak tahu kan. Yang penting escape-nya laku dan aku nggak rugi. Lagian siapa yang peduli kalau mereka tetap beli. Intinya teh uangnya penting cuan. Rifki, kamu itu udah salah besar. Uang yang kamu dapatkan itu haram. Kamu menipu orang, memberi mereka makanan yang bisa bikin sakit. Apa kamu nggak takut dosa? Bu, jangan ceramah di sini. Aku udah capek kerja keras. Ini cara aku buat sukses. Kalau ibu nggak suka ya udah, diem aja. Aku nggak bisa diem, Rifki. Ini masalah moral. Kamu harus sadar, rezeki yang halal itu lebih berkah. Kalau kamu terus begini, azab pasti datang. Kamu bakalan kena karma. Azab, ibu nggak ngerti kan? Hidup itu susah. Kalau aku mau main bersih, kapan aku bisa maju? Jangan bikin aku tambah stres, Bu. Rifki, kamu anak aku. Aku cuma mau kamu itu berjalan di jalan yang benar. Kalau kamu terus begini, aku nggak tahu harus gimana lagi. Udah cukup, Bu. Aku nggak mau denger lagi. Kalau ibu cuma mau nyalahin aku, lebih baik aku masuk kamar. Lagian ibu kalau mau ceramah, datang aja ke masjid. Jangan malah ceramah di depan aku. Ya Allah, bukakan hati anakku ini ya Allah. Jangan biarkan dia terus tersesat begini. Susu basi. Gila gara-gara susu basi, susu yang kadaluarsa itu. Kalau gini ceritanya usahaku bakal makin lebar, makin lebih besar nih. Tapi stok susu basi di rumah udah habis. Di mana aku bisa dapat susu basi lagi ya? Apa coba tanya ke grosir? Aku cari pasar barang-barang murah lah. Kalau tanya ke grosir lagi, nanti yang jual bakal curiga. Tapi kalau aku nggak pergi ke pasar, yang ada malah makin bahaya. Karena pasti banyak orang yang beli di sana. Tapi kan Mak, ini susu kadaluarsanya ditaruh di mana? Tadinya mau aku tetap taruh di gudang, tapi udah penuh di sana. Oh, taruh aja di luar aja. Nanti kalau ada tukang sampah biar diangkut sekalian. oh, iya juga karyawan di grosir susu yang udah kadaluarsa ditinggal di luar. Biar diangkut sama tukang sampah. Yang kesimpulannya ya pasti susu kadaluarsa itu ada di tempat pembuangan sampah. Mantap banget ini mah. Ya udah, mumpung sekarang udah malam, mending aku nyari sekarang aja biar enggak ketahuan sama orang-orang. Oh, anjir, tukang sampah buang susu kadaluarsa di mana ya? Mana tempat pembuangan sampahnya luas banget lagi. Loh, sampai udah keliling nyari-nyari, tapi masih nggak ada aja. Tetep nggak ketemu. Nah, kan akhirnya ketemu juga. Mantap, banyak banget ini mah di sini. Kalau sebanyak ini buat stok selama 4 bulan juga penuh ini mah. Jadi uang keuntungan aku masih utuh deh. Kok yang ini nyangkut sih? Susah banget sih ini nyangkutnya. Kalau ditinggal eman-eman. Aku coba tarik sekuat tenaga aja deh. 1, 2, 3. Yo, Tiba-tiba tumpukan sampah itu pun roboh menimpa Rifki. Oh, apa ini tidak?